Baiklah, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai penyajian data dalam bentuk grafik. Nah, apa sih keunggulan grafik itu? Grafik itu dia dapat mengungkapkan banyak informasi dibandingkan dengan 1000 kata-kata. Jadi, kalau misalnya kita menampilkan satu buah grafik, itu grafik tersebut dapat dijabarkan dengan menggunakan lebih dari satu alinea atau lebih dari satu paragraf. Sehingga orang lebih cepat memahami penyajian data dengan grafik dibandingkan baca paragrafnya gitu. Nah, kemudian kunci dari membuat grafik itu adalah grafik yang disajikan harus dapat dimengerti oleh pembaca. Sebenarnya ini merupakan inti atau hal yang harus sangat diperhatikan ketika kita membuat penyajian data. Jangan sampai kita membuat penyajian data tapi pembaca malah bingung dengan apa yang kita sajikan. Karena tujuan kita adalah membuat pembaca itu dapat lebih cepat memahami data yang kita sajikan tersebut. Kemudian dalam membuat grafik itu kita harus menggunakan nalar gitu. Jadi selain logika yang kita gunakan dalam buat grafik itu, sebenarnya kita juga menggunakan perasaan gitu. Perasaannya udah bagus belum ya grafiknya kalau ditampilkan seperti ini gitu. Terus hal yang pertama kali ditanyakan kalau kita buat grafik adalah apa yang ingin pembaca ketahui dari grafik ini. Selanjutnya baru ke bagus nggak ya kalau grafiknya ditampilkan seperti ini gitu. Nah, kemudian di penyajian data dalam bentuk grafik pada peubah kualitatif atau kategorik itu dapat disajikan dalam bentuk pie chart atau diagram kue. Di sini bisa kita lihat ya. Kenapa kok disebut diagram kue? Karena bentuknya seperti kue. Nah, tapi kalau misalnya di diagram kue ini kita misalnya di sini ada 5 kategori ya. Misalnya untuk agama. Di sini ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. Terbayang kalau misalnya di sini ada 15 kategori gitu. Nah, kalau misalnya ada 15 kategori kan kuenya kecil-kecil gitu. Jadi kita sulit untuk membacanya. Nah, maka kalau misalnya kategorinya ada banyak, itu kita tidak bisa menggunakan pie chart. Ya, sebenarnya bisa, tapi kurang efektif atau nanti pembaca malah sulit untuk memahami apa yang kita sajikan. Maka kita dapat menggunakan bar chart kalau misalnya kategorinya itu ada banyak. Nah, jenis bar chart itu juga ada bermacam-macam. Contohnya di sini untuk yang jenis kelamin ada bar chart yang tipenya seperti ini ya, terpisah. Kemudian ada yang seperti ini. Nah, ada juga yang seperti ini. Makanya ketika dalam membuat grafik itu kita harus melihat dari nilai estetika maupun logikanya. Logikanya apa yang ingin saya sampaikan ke pembaca. Kemudian estetikanya bagus nggak atau menarik nggak kalau misalnya disajikan dalam bentuk seperti ini gitu. Kemudian di sini untuk yang di bar chart ini ada jarak nih antara satu bar dengan bar yang lainnya. Di sini jarak ini tidak memiliki makna atau dia hanya untuk membedakan saja. Oh, yang di sini itu laki-laki, yang di sini perempuan. Jadi jaraknya ini itu tidak memiliki makna. Pun yang ada di sini juga tidak memiliki makna. Yang di sini juga tidak memiliki makna ya. Jadi jarak antara satu batang dengan batang yang lain itu tidak memiliki makna jika di bar chart. Sekian dulu.